Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para habib, para kiai, para ali, para sepuh bini sepuh, keluarga besar almarhum Romo Kiai Haji Tafsiruddin bin Utsman, almarhumah Ibu Hajah Khadijah binti Abdullah, semoga keduanya diangkat derajatnya di alam kubur, dan moga-moga Allah paling tambah jembar kuburannya pun, tambah padang kuburannya pun, diangkat derajatipun, anak keturunannya pun diberi ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa yakum, sekedar memenuhi permintaan sahabul bait, maka majlis semacam ini sudah digambarkan banyak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya majtama'a qaumun wa fi riwayat ma qa'ada qaumun fi baiti min buyutillah illa hafat 'alaihimul malaikatu wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berhimpun di satu bait min buyutillah, mereka dalam riwayat mengatakan yatluna al-Quran, dan kemudian lagi membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijah dari majlis semacam itu illa hafat alaihimul malaikah, majlis semacam ini diliputi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian hadirin rahmatullah selain malaikat itu hadir, maka dari ujung rambut kita sampai kaki kita di dalam selimut-selimut keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa, kesejukan hati. Ini mahal, tidak ada di mall dan tidak dibeli dengan 1 miliar, tetapi Allah berikan keistimewaan kepada mereka yang hadir dalam majlis-majlis zikir. Kemudian selesai majlis itu, Allah banggakan pertemuan kita di tengah-tengah malaikatnya, malaikat yang suci, yang tidak diberi hawa nafsu. Mereka taat, wajar, tetapi manusia yang diberi hawa nafsu masih berkenan untuk kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang kami hormati, maka mengingatkan majelis ini adalah bentuk birrul walidain, bentuk bakti anak kepada ayah bundanya. Ketika ayah bunda kita sudah memberikan ridho, ini sebuah isyarat Allah pun ridho kepada kita. Sebagaimana hadis yang dihafalkan ketika kita di SD, di MI, di madrasah-madrasah, ridallah fi ridal walidain. Kemudian hadirin, ketika sudah dipetik ridho dari orang tua, semuanya akan terbuka. Apapun keinginan-keinginan sang anak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari majelis yang kita hadiri ini mengingatkan pula, kalau beliau Romo Kiai sudah sumare kembali ke rahmatullah, kita pada saatnya akan menyusul. Nahnu lahikun. Tadi disebutkan dalam muqaddimah ikhwan rahmatullah bahwa kita pada saatnya disebutkan tadi al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Kematian itu laksana pintu gerbang, kita sedang antri mau masuk ke pintu gerbang itu. Tetapi ingat, firman Allah itu yang sering membayangi diri kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafas itu akan merasakan, menggunakan kalimat dha'iqah, merasakan al-maut, kematian. Artinya apa? Masing-masing kita rasanya berbeda.
tentu kita menginginkan sesuatu yang indah di dalam al-maut, mufaraqatur ruh, perpisahannya roh dengan jasad kita. Maka saat ini pilihannya, ketika nafas masih ada dalam diri kita, ketika ada kehidupan, itulah kesempatan untuk kita memasak, meramu untuk mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin rahmatullah, kematian. Tanawatil asbab fal mautu wahidu. Sebab boleh berbeda-beda, tetapi kematian sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa lari. Tadi membukakan qul innal mauta alladzi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum. Kita lari kemanapun, kematian akan menghampiri kita. Kalau ini malam Jumat Kliwon, Habib Lutfi mengatakan corona. Gegerkan itu corona ini wis teka, malaikatnya turun teka, ya orang mati. Itu bahasa yang mendinginkan kita di dalam suasana yang kacau semacam itu. Maka ikhwan rahmatullah, kemanapun kita lari, ternyata dokter juga meninggal, bidan meninggal, tukang urut meninggal, tukang jamu biasa itu kan, terus romo kiai itu kita akan menyusul semuanya. Oleh karenanya hadirin para jamaah, permasalahannya wal tantur nafsum ma qaddamat. Apa sih yang sudah kita persiapkan untuk ghad? Menggunakan bahasa esok, sangat dekat sekali dengan kematian. Apa yang sudah kita persiapkan? Maka orang-orang tua kita sudah mendidik kita, semua langkah kita dari amal soleh tanpa kita mengatakan ausilillahumma thawabat alaika min ilaihim, sudah akan tercatat kebaikan itu. Ini yang harus kita persiapkan. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Fal mautu atin aqali wala ala yawma qad hadar, kata Imam Al-Haddad dalam diwannya. Kematian itu datang amat cepat. Barangkali saat ini adalah giliran kita. Maka persiapkan dengan amal, dengan amal saleh yang ikhlas, membutuhkan ilmu, membutuhkan syekh, membutuhkan kiai, membutuhkan bimbingan. Terakhir, para hadir yang Allah hormati, maka majelis ini berharap kesolehan yang dilakukan oleh orang tua-tua kita netes kepada anak putu. Surat Al-Kahfi mengingatkan kita tentang perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Sayyidina Khidir. Dalam perjalanan itu mendapatkan satu kampung niki bakhil istat'ama ahla fa'abaw ayyudujifuhuma. Mereka tidak mau menghormat tamu, padahal tamunya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam dan Sayyidina Khidir. Wa wajada jidaran yuridu ayam qadda faqamah. Beliau berdua mendapatkan satu jidar, dinding ini meyek, miring, badai rubuh. Ternyata sekali Sayyidina Khidir dilempengkan, coba kampung sing bakhil kok diurusi, kira-kira munggu panjenengan pripun? Istighfar bahaya. Subhanallah. Ternyata akhir perjalanan itu Nabi Sayyidina Khidir alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam apa? Wa kana tahtahu kanzun lahum. Saya potong-potong ini. Wa kana abuhuma salihah. Di bawah dinding itu ada harta pusaka milik yatim. Abah dari yatim itu adalah orang saleh. Jika tembok itu rubuh, maka harta itu akan kelihatan orang dan tidak sampai kepada si yatim. Allah jaga harta yatim supaya diterima oleh yatim pada saatnya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah orang saleh. Netes para sedulur. Keberkahan ini luar biasa. Maka para mufassir mereka penasaran, siapa abah si anak yatim ini? Ditemukan bukan langsung dari nasab ayah, tetapi dari nasab ibu. Bukan langsung ibu, tetapi nasab yang ketujuh. Datuk yang ketujuh adalah orang saleh. Kesolehan itu netes sampai keturunan ketujuh. Hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah hadirin rahmatullah, penggambaran kesejahteraan yang kita terima. Apapun kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kuncinya adalah dari orang-orang tua kita, dari nenek-nenek kita,
dari moyang kita, mereka orang soleh, maka akan netes kebaikan. Mudah-mudahan majlis ini pun penggambaran yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf waktu membatasi kita. Mudah-mudahan mengingatkan kita tentang al-maut, kemudian kematian itu semuanya akan memiliki mengalaminya. Tetapi hadirin, ma ba'dal maut, setelah kematian itu yang mengerikan, panjang, dan itu sebuah sesuatu yang hak. Al-maut hak, na'imul qabr hak, adabul qabr hak, al-jannah hak, wan-nar hak, dan seterusnya itu akan terjadi. Maka persiapkanlah hadirin rahmatullah. Kulawau pada beriki mikir mensokun isa kembaliku. Ya batol, kalau saya yang ada nggak kartu tol? Ada. Kemudian ada nggak isinya? Kita beli di toko sebentar. Artinya apa? Sebelum saya kesini saya persiapkan. Itu mesti saya butuhkan. Kalau saya masuk saja ke tol buat nggak bekal, ya mesti menjadi permasalahan. Disinilah itu sebuah keniscayaan kita akan hadapi. Mudah-mudahan berkah Yasin wa Tahlil, berkat zikrullah, Allah bersihkan hati kita. Allah sadarkan kita untuk kembali kepada rel yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada gerbang pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat untuk terus mendoakan kita, membimbing kita, masyarakat mereka khususipun, dan mudah-mudahan almarhumin ayahanda daripada Haji Taufik dan ibu handanya semoga diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak keturunan jadi anak-anak yang saleh-salehah. Majelis ini mudah-mudahan sebagai majelis yang diberi Allah taala, mudah-mudahan untuk sama seluruh keluarga kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala menikah apa amal saleh, amal jariah, amal yang terus akan mengalir. Diajarkan Quran itu sudah amal-amal yang istimewa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini termasuk bentuk birrul walidain dan mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunkan ingkang kata subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sunnatahu wa wala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Atratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sepuh bin sepuh sedaya mawon para hadirin ingkang tansah kula mulyakaken, Ustazuna Ustaz Sultan Barmawi saking Tegal, Yai Haji Syifa Khalil, Yai Haji Suhaimi, Mas Kiai Haji Umar saking Lubuk sedaya mawon para kiai, para satir lentunipun, terutama sahibul bait keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Tafsiruddin serta seluruh keluarga besar ingkang estu kawula hormati. Cekak aos mawon kula niki pan ora mangkat ora wani asline. Asline kula niki wonten jadwal ngkulaken bocah nom-nom. Niki dalu wonten pengaosan barang tentang Mas Kaji Taufik bukan kualat orang mangkat. Oleh kula niku mendeleng Mas Kaji Taufik wong seneng maring habaib, seneng maring kiai niku medeni lho Pak. Kiyaine durung karo medeni. Nggih jimate mahabbah niku masyaallah. Ceritane wong futuh, ceritane wong macam-macam niku karena mahabbah. Termasuk al-mahabbah min asbabil futuh, al-mahabbah min macam-macam. Lan kula kan ora mangkat ini bukan kualat. Corona kan wedi, ini kualatnya mana? Nggih. Lah ini corona ngangon ngene wae. Corona itu wonten sing ngangon. Corona ini maknane apik, yang terdepan yang unggul mungkin sedane corona ya. Terus itu Corolla. Jenengan boten usah runtak, boten usah. Ini santai mawon. Jadi nanti kortisolnya enggak naik. Jenengan itu runtak panik, itu malah penyakitnya itu. Nggih. Kalau jenengan itu enjoy nyaman, ini kita dilingaken karo Gusti Allah. Karena kita selama ini kita nggak ingat Allah. Ketika kita zikir, ketika kita berada di tempat-tempat yang harusnya kita ingat kepada Allah, baik kadang-kadang lalai. Oh lagi sembahyang, kadang orang kelingan Gusti Allah. Gini betul. Dan itu semua digambarkan di dalam Al-Quran. Ada. Delingaken karo menungsa ora gelem saiki delingaken karo Gusti Allah. Pun mboten usah ngetok nasib macam-macam. Wis pokoke corona niku kula panjenengan ketemu
corona kawekan ora urusan ngono ya. Sing penting niki kula panjenengan dielingaken karo Gusti Al-Quruni Al-Qur'um angel Al-Quruni Al-Qur'um mboten angel niki kula niku eling niku angel. Lan kula biasa kula ngaos ngoten. Kenapa kok fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun? Mestinya kan nun sewu korelasinya atau relevansinya kan fasalu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Takon maring ahli ilmu lamun ora ngoten to. Jadi kok takon ahli zikir yen ora kan aneh lho. Ternyata memang zikir itu luar biasa. Wong alim belum zikir eling maring Gusti Allah niku top. Nah, termasuk zikir itu menciptakan mahabbah yang keluar Quran. Wong mahabbah niku sing ekstrim niku namung kali Gusti Allah maring Kanjeng Nabi. Tok, liyane niku kudu jimak-jimak. Nggih, mikir-mikir. Habibah kahona ma sayakuna bahito kayo mama wa abhid bahito kahona ma sayakuna habibah kayo mama. Demen maring wong niku sing enteng-enteng mawon. Ora usah kaya dolen kaya lho kaya ngarora kowe ya kaya ora lah ngarora kiai kowe ora ngoten nggih. Biasa-biasa mawon. Bisa jadi suatu ketika itu akan jadi musuhmu. Ora sih besangan kadang tukaran. Nggih. Wa abhid bahito kahuna ma sayakuna habibaka yauma bencilah musuhmu secukupnya saja karena dia jelek atau gimana ya sudah dibenci saja. Enggak usah terus dia macam-macam sampai dijelek-jelekan. Suatu ketika bisa jadi dia menjadi kekasih. Oleh karena itu wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun walakin aina subtitu dil masawi. Ya wong kan atine lagi seneng, ngoten nggih. Sing katon niku apike tok. Cacate ora katon, an kulli aibin kalilatun. Salah yang monene bener. Apa maning saiki bala-balan asal bala niku sapira alane mesti bener, Pak. Nggih napa mboten? Nggih, dadi jenengan ora usah mikiri corona. Hati-hati waspada tetep. Ngoten tapi nggih wedine maring Gusti Allah. Wedi maring Gusti Allah karo wedi maring corona kan benten. Jenengan wedi karo Mas Kaji Taufik karena memang niba, Pak wedi karo bajingan bukan colong dompet ya. Benten apa mboten? Benten. Jadi lain jadi. Menurut saya nggak usah melu-melu ngomong dong itu ahlinya. Dan kita tadi baca itu sudah jadi bagian terapi, Pak. Terapi. Anak-anak kita yang bisa baca Quran, laufur itu tidak ditawasulkan, tidak dipersembahkan untuk orang tuanya. Asal baca Quran mawon, itu reward poin pahalanya itu langsung klotak otomatis maring walidin. Itu otomatis. Mulanya jenengan itu bukan harus ngaca orang tentang saya terong ayat lah. Itu orang yang ada di dalam Quran, masya Allah senang. Namun nembangin tahlilnya melasi, Pak. Nuwun sewu, gini betul. Jadi apa yang dilakukan oleh anak cucunya, generasinya, itu akan berimbas kepada tadi Ustadzuna saya Sultan mengatakan itu imbasnya ke sana. Jenengan sakit kados niku karena napa tanduran sing tua lho Pak. Nuwun sewu, aja muni hebate dhewe. Kiai Tafsiruddin itu menanamkan pohon jariyah itu tumbuh anak-anak yang sadar seperti ini. Enggane gemen lakat tanduran sing Kiai Tafsir. Boro-boro ado sing Kalimantan ngene sing temen kan. Gini apa ya? Nah itu nggak bisa ditukar betul dengan uang. Dengan uang. Jadi kita bangga nih. Kalau niku seneng. Jadi kayak gini monggo. Kalau panjenengan niku wis pokoke wong mukmin niku anane niku lara tok, Pak. Biar endorfinnya itu naik, ya. Anane lara. Syukur karo sabar. Wis niku tok. Yang kadang-kadang bingung kok murid niku lumrah, tapi aja kenemenan bingung. Kortisolnya nanti naik. Nanti serang tulang yang lemah mana, saraf-saraf mana. Jadi hormon endorfin yang dinaikkan. Santai duit kamu kayak kono ning di esi dur cukup ngono wis santai mawon. Ngene lho. Lah wong melarat ke pamer kali santai mawon ngoten. Kalau miskin iya, miskin dengan melarat itu beda. Kalau melarat itu bisa madorah. Mulane ya duru dor biasanya wong kuna maknane melarati. Kanjeng Nabi itu mboten ngene melarat, miskin. Allahumma ahyini miskina. Tapi sampean kan dong bareng-bareng kaya sematan nek ora setuju runggal lho ya. Coba bareng-bareng ya Allah Gusti monggo sami-sami dongan mustajabah insyaallah.
Jadi no satu makna miskin men mula kayak gitu. Allah ma'ahir miskinan wa amin, kata salah seorang muawil itu mengatakan miskin itu maknanya tenang. Sapira sugih itu kapan merasa miskin. Gini betul. Niku anteng, bisa dari maskan, bisa dari sakan. Anteng, mulane miskin, mulane maskan itu dari rumah. Anteng, sampean sapira kembulung sungai manjinuman itu ketemu anak, ketemu macam-macam. Miskin, jadi betul apa sampean tetap sugih, sampean tetap nopo mawon sukses, tapi hati sampean kalau bisa merasa miskin. Karena yang boleh itu fakir aja sampean. Al fakir ila rahmati rabbi. Sampean tetap butuh maring rahmati Gusti Allah. Karena kekayaanmu itu tidak punya manfaat apa-apa dibandingkan kekayaan Allah. Mana wong murid niku semonten ajaban li amril mukmin, luar biasa urusane wong mukmin gelem kumpul kaya iki. Luar biasa. Nggih, fa inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik, Pak. Baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. In asabatu sarra'u syakar, oleh senang gitu bisa kumpul ngeten niki syukur alhamdulillah teka kabeh. Fakana dzalika khairan lahu. Wa in asabatu dharra'u, kalau kita ditimpa kayak gini, runtuh kayak piye, wong semacam dibikin sekaya gini kan ngoten nggih. Macam-macam. Sampeyan sabar, Pak. Sabar. Ya dah, sabara. Ya dah, bahkan ada lika khairan lahu, dan itu baik. Jadi kita jadi tidak tertekan, orang depresi dan lain sebagainya. Rawahu Muslim, riwayat dari Suhaib Ar-Rumi. Jadi kita santai mawon. Oleh alhamdulillah. Durung oleh sabru kita alama amarallahu bihi wasabru alama nahallahu anhu wasabru alama qadarallahu minal musibah. Jadi musibah orang ukur lagi dicoba kados niki kakoli duit yang musibah. Kadang-kadang mancing ukur 100, metu ini bisa nganti 200. Pandemi bayaran mau sore Pak 100, lagi metu ini bisa 150. Sing wis anteng ning jerone dompet nilu kegawa. Mulane ya jiwa yang dirham itu teka lunga teka. Jadi soal saya pikiri duit wis lah santai mawon nggih. Dan mawon sing penting mikiri kemiki jare Ustaz Sultan mikirin kan pikir mati. Karena urip mikirin mah sing lagi urip sing wis mati lek mikiri sing pada urip pada tahu ora pada nyong kayak ngono mboten. Ah ngoten mulane teka maring kuburan kan sing Nabi niku ziarah umahku. Bahkan sahabat-sahabat niku melu nangis. Ziarah. Ya ora tekan niku kuburan ora apa-apa, sampean bukan hutan dan lain sebagainya. Mboten masalah. Nggih. Tapi sampean nek bulate mari wong tua kuwi dateraken nganggone ojol, kira-kira teka daerah harus salaman, insyaallah. Sehat Pak, Bu sehat. Salaman benten apa mboten? Benten nggih. Tapi sampean mau paket teka. Mun saya lupa, kula mboten saged wangsul soalnya kena lockdown. Isolasi di karantina, lockdown itu maksudnya sing jero ora metu, sing jaga ora liman. Ya tapi semaput kok. Ya toh? Akhirnya wong pripun ora waras apa ora pengin pun kula sering aturaken. Ora ingkang kula munyasan mekaten niki sampeyan niki guru kula niki sareng mondok kalih kula niki. Dari suka kalau ingin sarang, nanti aslinya ini keramat ini mungkin belum ketiban awang kau alih. Dan nggih para rawuh mudah-mudahan wonten manfaatipun dan selalulah apa namanya yakin, iktimat, yakin, pede, percaya diri pasti ada. Jenengan isi sholat terus saluntak. Ya, kelak di akhir zaman akan ada penyakit dan wabah yang tidak bisa dihilangkan, disembuhkan. Kecuali umatku orang-orang yang mukmin karena sering berwudu minimal 5 kali dosa berontok apa maning angel bisi virus kalau dosa angel dosa berontok ya boleh mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خبري
في